Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai target costing dengan dosen pengampu Ibu Tuti Sriwedari SEMSI Akasia dan Ibu Sondang Aida Silalahi SEMSI. Nah, jadi di sini ada 7 pembahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama, pengertian target costing. Yang kedua, prinsip target costing. Yang ketiga, siklus biaya. Yang keempat, karakteristik target costing. Yang kelima, implementasi target costing. Yang keenam, rekayasa nilai atau value. Dan yang ketujuh, teori kendala. Pengertian target costing. Apa itu target costing? Nah, jadi target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga pasar yang kompetitif, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target biaya atau target costing diperoleh dari harga jual dikurangi dengan laba yang diharapkan. Terdapat 2 alasan utama mengapa target costing harus digunakan oleh perusahaan dalam situasi pasar yang sangat kompetitif, yaitu yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan harga jual produknya secara sepihak. Hal ini dikarenakan harga jual ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu pertemuan antara besarnya permintaan dan penawaran terhadap suatu produk. Perusahaan yang mengabaikan hal ini akan menanggung risikonya sendiri. Oleh karena itu, harga jual produk yang direncanakan merupakan harga jual yang diantisipasi dengan mempertimbangkan mekanisme pasar yang berlaku. Yang kedua, sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Jadi, setelah produk didesain dan masuk dalam proses produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi biayanya. Akan tetapi, jika dalam tahap desain biaya telah dipatok dan ditentukan, maka proses produksinya akan disesuaikan dengan desain yang telah dibuat. Prinsip target costing. Yang pertama, harga jual mendahului biaya. Maksudnya adalah sistem target costing menetapkan target biaya dengan mengurangi margin laba yang diharapkan dari harga pasar yang kompetitif. Harga pasar dikendalikan oleh situasi pasar dan target laba ditentukan oleh kondisi keuangan suatu perusahaan dan industri yang digulutinya. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Maksudnya adalah di sini sistem target costing digerakkan oleh pasar. Nah, persyaratan pelanggan atas kualitas, biaya dan waktu secara simultan diintegrasikan ke dalam produk dan keputusan proses serta arah analisis biaya. Target biaya ini tidak boleh dicapai dengan mengorbankan tampilan yang diinginkan pelanggan, menurunkan kinerja atau keandalan suatu produk, atau bahkan menunda peluncuran produk di pasar. Yang ketiga, fokus pada desain. Nah, yang dimaksudnya adalah sistem target costing mempertimbangkan desain produk dan proses sebagai kunci terhadap manajemen biaya. Di sini perusahaan harus menghabiskan lebih banyak waktu pada tahap desain dan mengurangi waktu sampai ke pasar dengan menghilangkan perubahan yang mahal dan menghabiskan banyak waktu yang diperlukan di kemudian hari. Sebaliknya, metode reduksi biaya tradisional di sini memfokuskan pada skala ekonomi, kurva pembelajaran, reduksi pemborosan, dan perbaikan hasil dalam mengelola biaya. Siklus biaya. Siklus biaya merupakan urutan aktivitas biaya dalam perusahaan, mulai dari riset dan pengembangan, kemudian desain, lalu produksi, kemudian pemasaran dan distribusi, hingga pelayan kepada pelanggan. Setelah menetapkan produk apa yang akan dihasilkan, perusahaan akan melakukan riset.
dan pengembangan untuk membuat inovasi baru berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan tersebut. Lalu, inovasi dapat dilakukan berkaitan dengan produk tersebut, proses produksi, alternatif produknya, dan sebagainya. Untuk menurunkan biaya hingga ke tingkat biaya yang dikehendaki, perusahaan memiliki dua alternatif. Yang pertama, mengintegrasikan teknologi manufaktur baru, menggunakan teknik manajemen biaya yang canggih seperti activity-based costing, dan mencari produktivitas yang lebih tinggi melalui perbaikan organisasi serta hubungan tenaga kerja, sehingga perusahaan dapat menurunkan biaya tersebut. Pendekatan ini diimplementasikan dengan menggunakan penentuan biaya standar. Yang kedua, dengan mendesain ulang produk atau jasa perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menurunkan biaya hingga ke tingkat target biaya yang diinginkan. Nah, metode ini umumnya dipakai karena mengakui bahwa keputusan desain memiliki pengaruh yang besar terhadap total biaya selama siklus biaya produksi. Materi selanjutnya yaitu karakteristik target costing, di mana karakteristik target costing ini dibagi atas menjadi 4, yaitu yang pertama, target costing digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Nah, ini tidak seperti standar costing yang digunakan pada tahap produksi. Target costing lebih banyak digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Yang kedua yaitu target costing merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya atau bisa disebut dengan bukan pengendalian biaya. Yang ketiga, target costing lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan yang membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedang dan sedikit dibandingkan dalam industri pada proses yang ditandai dengan produksi yang terus-menerus dan bersifat massal. Untuk materi selanjutnya yaitu implementasi target costing. Untuk mengimplementasikan metode target costing dalam perusahaan, terdapat serangkaian fase yang harus dilalui oleh perusahaan. Di antaranya yaitu yang pertama, menentukan harga jual yang kompetitif. Nah, yang kedua yaitu menentukan laba yang diharapkan. Yang ketiga yaitu menetapkan target biaya. Untuk yang keempat yaitu melakukan rekayasa nilai. Untuk yang kelima yaitu menggunakan Kaizen costing dan pengendalian operasi. Selanjutnya pada bagian rekayasa nilai atau value. Secara umum, produk yang dihasilkan perusahaan berdasarkan fungsinya itu dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok produk yang fungsinya relatif ditambah atau dikurangi. Nah, kelompok produk ini sering berubah model atau sering mengalami perubahan preferensi konsumen, misalnya mobil, handphone, jam tangan, dan lain-lain. Untuk produk kelompok ini, peran rekayasa nilai dibutuhkan melalui analisis fungsional. Manajemen perusahaan harus mengkaji fungsi produk dan biaya dari masing-masing fungsi produk sehingga dapat diseimbangkan antara keduanya. Idealnya, fungsi produk yang diharapkan konsumen atau preferensi konsumennya ini tercapai dengan tetap mempertahankan biaya rendah. Proses benchmarking dengan mengikuti hal-hal positif yang pernah dijalankan oleh perusahaan-perusahaan sejenis perlu untuk dilakukan. Selanjutnya pada kelompok yang kedua ada kelompok produk yang fungsionalitasnya itu relatif stabil. Kelompok produk ini relatif jarang mengalami perubahan model karena selera konsumen tidak sering mengalami perubahan. Misalnya pada peralatan konstruksi, truk, alat kedokteran, dan lain-lain. Nah, untuk produk-produk ini, produsen harus merancang fungsionalitas produknya sebaik mungkin karena cenderung stabil. Untuk contoh kasusnya yaitu PT Duta Niaga adalah produsen barang-barang elektronik yang berlokasi di Jakarta. Melihat terjadinya pergeseran teknologi dan selera masyarakat berkaitan dengan peralatan audiovisual, perusahaan ini melihat peluang berupa ceruk pada pasar DVD player bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ingin memproduksi DVD player murah dengan kualitas yang baik. Dari hasil penelitian pasar, diperkirakan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan jauh lebih murah dari para pesaing lainnya adalah Rp300.000 per unit. Dengan harga jual sebesar itu, divisi marketing perusahaan memperkirakan dapat menjual sebanyak 50.000 unit per tahun.
Nah, untuk mendesain, mengembangkan, dan memproduksi DVD player ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 12 miliar rupiah. Perusahaan mengharapkan ROI-nya itu atau return on investment-nya itu sebesar 25%. Nah, berdasarkan perumusan, target biaya sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan dan data sebelumnya, maka biaya yang ditargetkan atau target costing untuk memproduksi setiap unit DVD playernya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proyeksi penjualannya yaitu sebesar 15 miliar dengan laba yang diharapkan yaitu dikurangkan sebesar 3 miliar, maka target biaya totalnya itu sebesar 12 miliar. Dan target biaya total di mana 50.000 unit DVD playernya itu sebesar 240.000. Nah, dari perhitungan tersebut terlihat bahwa perusahaan menetapkan target biaya produksi DVD player sebesar Rp240.000 per unit. Itu berarti desainer perusahaan harus mampu mendesain produk dengan biaya produksi maksimal sebesar Rp240.000 per unit. Berdasarkan target biaya yang ditetapkan itu, desainernya harus mampu mencari komponen elektronik yang sesuai dengan harga tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kendala. Teori kendala atau Theory of Constraints menyatakan bahwa operasi setiap perusahaan dibatasi oleh berbagai kendala yang dihadapinya. Berbagai kendala tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Jika hendak memperbaiki kinerjanya, perusahaan harus mengidentifikasi kendala-kendalanya, mengeksploitasi kendalanya dalam jangka pendek dan jangka panjang, kemudian menemukan cara untuk mengatasinya. Theory of Constraints memfokuskan pada 3 ukuran kinerja organisasi. Yang pertama, dropwood, yang kedua, persediaan, dan yang ketiga, beban operasi. Berdasarkan ketiga ukuran tersebut, tujuan manajemen dapat dinyatakan sebagai meningkatkan dropwood, meminimalkan persediaan, dan menurunkan beban operasi. Dengan meningkatkan dropwood, meminimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi akan mengakibatkan meningkatnya kinerja keuangan seperti laba, return on investment, dan cash flow. Terdapat serangkaian langkah-langkah yang harus dilewati perusahaan jika ingin melakukan analisis proses produksinya dengan menggunakan Theory of Constraints, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kendala perusahaan, kedua, menentukan pemanfaatan yang paling efisien untuk setiap kendala yang mengikat, ketiga, mengelola aliran sepanjang kendala yang mengikat, keempat, menambah kapasitas pada kendala yang mengikat, dan yang terakhir, merancang ulang proses manufaktur ke arah fleksibilitas dan dropwood yang cepat.